gitar dan mulai ku nyanyikan lagu lama yang biasa nyanyikan, tapi tak sebuah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Klimanya dingin dan seram sepi, aku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, kalau memang kita tak saling cinta akan terjadi. Alhamdulillah, saya bersyukur banget malam hari ini. Iki kok corong berubah wakeh banget. Coro panganan sembuhan kalian nyepak, panen jambu barangan. Tergantung kita, silahkan diambil sesuai dengan hatinya masing-masing. Misalnya OTT seneng OTT juga OTT nih. Sing seneng OTT petis. Iya. Ya. Panen rayanya belum, ini masih panen rayanya ada di Pak Bus. Artinya suguhan panenan ini pun silahkan dinikmati sesuai dengan hatinya masing-masing. Aku senengku sambel, seneng makan sambel. Karena sambel itu multidimensi. Ono ngarang itu barang. Namun hari ini coba Mas Andri dengan ini masterpiece-nya Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti panjenengan si boleh orang bilang Kanjeng Gusti kawan tetap ono di hatiku. Sampai kapanpun Kanjeng Gusti akan selalu ada. Jalan sunyi. Lebih lagi mlebu gua aja. Tapi masih ada. Ki Mas Andri, semoga ditambahi sidik sampean menyampaikan petikan-petikan yang sampean dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoba urun sidik ae gak saged telu-telu koyo Mas Adi, koyo Mas Beni, Mas Adnan. Tapi dari semuanya itu coba saya ambil angle yang agak berbeda. Saya mulai dari tema dulu. Kelayang kangen. Kalau Mas Zainuri bingung kulit opo ya tepatnya iki kelayang kangen kok opo bingung video Mas. Terus kalau leher bayangin layang-layang yang gak karuan mulai. Terus kemudian Mas Caknan dengan kelayang adalah burung layang-layang. Saya simpel saja sebenarnya. Saya ngambil tema ini kelayang kangen ini, temanya ini sebuah alasan tok ada. Alasan supaya kita bisa bertemu. Kalau saya simpel sih, awake dhewe kangen terus opo ki yo ben kok gayeng ngobrol ya nggih tema wis ngono. Kelayang kangen adalah sebuah alasan buat kita, buat saya untuk bisa bertemu dengan dulur-dulur saya. Itu aja sih kalau buat saya untuk kelayang kangen. Kemudian memang benar yang dikatakan Caknan, kelayang itu adalah burung. Kalau dalam zoologi, subcabang dari ilmu biologi, dikenal dengan burung namanya hirundo. Jadi hirundo Antartika atau hirundo apa gitu ya nama spesiesnya.
itu memang benar, dia salah satu dari burung kelayang itu adalah burung pengembar atau burung migran. Jadi dia kalau di sana musim dingin, dia migrasi ke ke benua yang musimnya panas, seperti itu. Jadi memang dia berpetualang gitu kan. Itu yang saya pahami dari kelayang yang dibilang Cak Non. Kemudian Cak Non tadi bilang restart, bahwa dengan kelayang kangen ini kita restart seperti yang diibaratkan, dilogikakan dan logikan isi. Kalau Cak Non kalau di finance ini sekedar berbagi, ada juga namanya restruktur. Itu yang sedang, ini mungkin Mbak Michael yang tahu juga, yang sedang saya kerjakan selama bulan-bulan ini adalah restruktur. Nah itu juga sama, hampir persis. Iya, restruktur. Hah? Di belakang ayat jelas itu aja yang saya gambarkan. Kemudian gini, konco-koncomu dulu sudah mengambil dasarnya, sudah kena, saya rasa sudah kena dasarnya, bahwa kangen itu ada dasarnya, ada pondasi dasarnya namanya cinta, hub ya. Kalau kangen, yang kangen sebenarnya syauki atau syauk gitu. Kalau tadi Mas Benny sudah, kangen itu dasarnya cinta, memang benar, dan cinta. Dan buat saya pribadi, hati-hati ngomong cinta. Karena kenapa? Setelah kita ngomong cinta, kita ngomong kangen dengan dasar cinta, kita nanti setelah itu cinta akan diuji. Jangan senang dulu, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak diuji di dunia ini. Saya rasa bahwa cintanya Robiah Al-Dawiyah pada pangerannya ya diuji, cintanya Kanjeng Nabi Yusuf ya diuji, cintanya semua Nabi Rasul juga diuji. Dan jangan tersenang-senang dulu bahwa kita ngomong cinta, kita nanti juga akan diuji oleh apa ya, salah satunya yang dibilang Mas Benny tadi, diuji oleh sama keadaan, kemudian sama jarak, sama kondisi dan segala macam. Dan kalau diuji, saya rasa kata yang tepat bukan dibuktikan ya. Kalau saya ya, kalau dibuktikan itu ada benar dan salah. Mbak Michael terbukti terdakwa, dibuktikan ya, terbukti bersalah gitu kan ya, berarti iya patut diduga. Jadi pembuktian ada benar dan salah. Kalau saya lebih cocoknya bahwa cinta itu diuji, bahwa kita sudah punya cinta, kita sudah kangen-kangenan, karena dasarnya kangen itu adalah cinta, dan cinta kita hati-hati nanti diuji. Nah, kalau diuji ngomongnya juga bukan benar dan salah, kalau saya rasa ngomongnya adalah kadar. Seberapa kadar cinta nih jenengan karo dulur-dulur, seberapa kadar cintanya jenengan dengan keluarga. Kita ngomongnya bukan masalah benar dan salah, dan itu tadi standarisasi ada di setiap masing-masing pribadi, karena kita ngomongnya ini adalah kadar. Jadi kadar cinta kita itu nanti yang akan diuji oleh Allah. Saya kira itu aja sih sedikit dari saya. Mengkapi ngapunten pilih wonten salah-salahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Gede, sebelum hapus ya menyambung apa yang disampaikan Mas Andri, ujian itu juga adalah bentuk wujud cinta juga. Mata mawon, matur suwun. Nyali. Aku ingin nulis apa jenenge mukadimah, iku mbayangne aku menulis surat cinta. Surat cinta yang aku kirim secara liar, aku kirim melalui Sanggar Kedirian. Tak kuat. Wallahu alam. Allah menyampaikan surat cintaku ini kepada dulur-dulurku sampai di mana. Alhamdulillah Mas Benny sing suwi ra ketemu, iso ketemu. Gusti Allah ngabulni suratku tekan ini Mas Benny. Dan insya Allah Mas Rio juga akan merasakan suratku ya sikroso deh. Terus kalau beberapa hari yang lalu tema di mana Jogja, restart akidah, restart iman. Ternyata salah satu cara restartnya adalah kangen, meluapkan kangen ini ternyata menjadi salah satu metode restart diri. Dan alhamdulillah ini kita wajib bersyukur kepada Allah
karena dikei ilmu sing melalui kangen ini kita semoga restart ini semakin membuat kita enjoy dan cara nyebut gawe glesernya hardware-nya. Langsung Pak Bus kawula semua nggak akan silahkan membuka dengan lagunya Gus Plus. Gus Plus ini yang pegang kita harus jenengan Pak Bus. Jangan harus jenengan. Ini ada gitar jenengan. Boten. Oh sing nyetel sampean gitar. Nah. Belum karo nek nyanyi karo gitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, malam ini saya terpana dengan beberapa pandangan terhadap Klayang Kangen sampai tadi jauh di dalam hati saya bahwa setiap manusia itu oleh Gusti Allah diberi suatu hak untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah kuat menghadapi segala sesuatu yang dalam tanda kutip dicobakan. Gusti Allah sebenarnya sudah mengukur pada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kalimat yang sering kita baca ketika kita kangen pada orang tua kita, terutama ketika orang tua kita sudah nggak ada. Namanya Yasinta, Yasinan dan tahlilan. Di situ mesti dibaca. Sebenarnya judulnya itu cukup kangen saja, Pak. Karena kangen itu menurut dawuh sepuh. Sekali lagi saya kalau ngomong itu bahasanya bahasa wejangan dan nggak boleh ditulis. Kangen itu merupakan singkatan atau kirodo basa daripada klayanging pengangen-angen. Jadi angan-angan yang melayang-layang yang menimbulkan orang itu tidak bisa menguasai diri sehingga ingin bertemu dengan sesuatu yang lainnya, apakah itu benda atau sesama manusia atau tumbuhan atau kepada yang menciptakan manusia. Jadi kelayang ing pengangen-angen selalu digoda. Kalau istilahnya bahasa narkoba itu kecanduan. Jadi para pecandu semua rasanya kelayang kangen. Ini bahasanya ekstrim. Jadi bahasanya kecanduan. Saya ingat sebuah kelayang ing pengenangan ini itu berkaitan dengan kehidupan manusia yang selalu tergantung oleh kehidupan yang lainnya. Manusia yang tergantung oleh makhluk lainnya, manusia yang tergantung oleh yang mencipta, manusia yang tergantung oleh lingkungannya. Manusia yang tergantung dengan angan-angan dan perasaannya. Karena tidak akan ada rasa rindu kalau kita tidak punya hati. Dan kita tidak akan punya hati apabila tidak punya perasaan. Kita tidak akan punya perasaan bila kita tidak punya pikiran. Jadi semuanya terserah pada kita. Itu terus kalimat itu dicolong oleh Rinto Harahap. Lagunya itu loh. Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Digreng-greng kan ada enggak? Alah bersedih dia. Aku nggak tahu nih sampai. Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Balik.
Pernahkah kau dengarkan ia menangis, tawa dan tangis yang kau dengar sama merdunya. Nikmati apa yang kau dapat di dunia. Itu petiannya lah. Ya, terima kasih untuk Mas Adi. Tepuk tangan. Iya, pemusik nek ra diajar ngono ya ora. Terus tak krungu lagune kok ngiringi. Itu karena kangen tadi. Burung yang digambarkan oleh Pak Adnan dan teman-teman sebagai lambang daripada kelayang. Dia menangis atau tertawa itu suaranya sama. Jadi pernahkah kau dengar burung itu menangis, pernahkah kau dengar burung itu bernyanyi? Tawa dan tangis yang kau dengar sama merdunya. Podo puenake. Kita nggak tahu pitik keluruk itu mergo susah atau mergo bunga, kecuali pitik tertawa. Ayam ketawa itu keluruk kayak apa mesti ketawa gitu. Padahal dia itu habis disakiti oleh temannya. Tarung rebutan babon kalah tetap keluruk. Keluruknya karena ayam ketawa tetap ketawa. Atau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia juga keluruk. Itu burung jenis ayam Raden Mas Wijago. Ya, kalau dalam biologi kan namanya apa itu? Pisces ya. Termasuk pisces salah satunya ayam. Iya, Aves. Pisces ya, Pak. Iwak. Oh, iwak ya, Aves. Aves yang menjadi lambang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Raja Namrud berkaitan dengan bagaimana Gusti Allah itu menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim mengambil 4 jenis burung, diberitakan oleh Allah, sembelihlah, kemudian dimutilasi bahasanya sekarang, dicacah-cacah, lalu dicaruk dengan memisahkan mereka, ditaruh di kiblat barat, timur, utara, selatan, tanpa harus diidentifikasi itu punyanya siapa. Mungkin kakinya burung gagak, tapi kepalanya jago dan sebagainya. Lalu dipanggil. Nah, dari situlah kemudian ada kalimat bahwa kelayang itu merupakan sebuah kalimat yang berasal dari kata yang. Yang itu artinya ketergantungan yang sangat tinggi. Ya, ketergantungan yang sangat tinggi dengan apapun disebut sebagai yang. Kalau kita tergantung pada Tuhan namanya sembahyang. Kalau kita ingin memuja sesuatu namanya dengan Sang Hyang. Kalau kita tergantung kepada orang yang kita cintai namanya sayang. Ini Sugiarto. Masihkah kau ingat sayang, orang yang pernah kau sayang, dia menunggumu sayang, cintanya. Yang karena sebenarnya saya pengen ngomong panjang tapi sudah 1:30. Jam dablek. Jadi kalau orang itu tergantung, mempunyai keinginan, pokoknya kepingin ketemu ya itu, pikirannya angan-angannya sedang susah, sedang sedih, bernyanyinya sama dengan menangisnya, maka dia akan sambat pada Sang Hyang,
Kalau itu orang imannya kuat, lalu akan mengadakan sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun ila alal khosyiin. Itu kangen. Kemudian kalau orang yangnya itu ketergantungannya ini sudah tinggi, dia akan berperilaku gila, majnun. Maka dia akan mengeluarkan energi yang begitu besar, namanya kayang. Diantem sak kayangnya. Lah kayang itu menempatkan kepala disamakan dengan kaki. Kalau daerah sini namanya apa? Sing ini gitu loh. Kayang ya? Ya, dia hampir sama ya, kayang. Jadi dia akan mengungkapkan energi, mengeluarkan energi, baik energi itu secara irasional atau secara rasional yang melalui perasaan, pikiran maupun hati dengan sekuat-kuatnya. Maka namanya dia itu sedang melakukan sesuatu yang yang sungguh-sungguh. Kayang kalau luwe sak kayange terus mangan ya sak kayange kira rasa ngadeg. Tadi ini terus itu tadi, kalau daerah saya namanya bukan anak jenengan apa Pak tadi? Papu. Kalau di daerah saya namanya nyanyi. Ya, jadi ada seorang anak mau diajak oleh kakeknya. Kok nek matur mbae nyarep ngengek ngomong ya. Mbah pengen nyanyi. Akhirnya gitu malam-malam, betul karena dikasih makan yang banyak, Mbah harap nyanyi. Oh, tempelan aku pengen bahagia. Lebarnya aja mbak guring-guring. Oh cara diadab. Cara nyanyi. Bener itu ya. Ini. Nah, kalau orang mengeluarkan energi yang besar untuk mencapai keinginan itu akan tercapai, berarti dia akan menemui sesuatu yang sangat diharapkan, sing dikangeni, jadi kelayang-layang dengan angan-angan, layang karo angan-angan. Ketika manusia sudah berusaha dengan maksimal mungkin, dia akan berupaya dengan bagaimanapun caranya untuk mewujudkan keinginannya itu. Itu kaya. Lalu kenapa kok jadi kelayang? Kelayang itu adalah sisipan. Sisipan biasanya kalau sesuatu ditambah kata el, ini menunjukkan sebagai bentuk metamorfosis. Apa namanya? Nek cara bahasa menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain apa? Mega berkejar-kejaran. Metafora kok metamorfosis. Majas metafora. Jadi metaforisnya itu seperti itu. Gambarnya semisal kita gini ya. Lut itu artinya mengikat. Menggambarkan benda yang bisa mengikat sing iso ngubet namanya kelut. Welut dan sebagainya itu pokoknya yang mengikat, sing mengikat. Lulut karena dia itu terikat oleh sebuah keinginan, sebuah cinta karena perjanjian. Gitu ya. Ada badak dimakan hiu, mendadak I love you namanya. Bolak-balik dia berburu ke padang datar, dapat berusaha belang kaki, cemburu sama sang pacar karena ada yang mendekati. Nah itu karena apa? Karena ada kelayang dengan angan-angan, dan kelayang itu adalah sebuah bentuk metafosis atau metafora, gambaran majas terhadap benda-benda yang mempunyai jarak jangkauan tinggi, jarak jangkauan jauh. Dan dengan kelayang itu bisa menjadikan sesuatu yang jauh apabila tidak bisa didapatkan, bisa diganti dengan yang lain. Nah ini kemudian oleh para ahli ahli perburungan, ahli aves, kita lihat manuk seriti ya. Seriti itu kan biasa disebut sebagai kelayang. Manuk seriti itu akan ditipu oleh para petani walet. Kok petani? Petani apa?
peternak walet, tapi sing digoleki dudu walet itu ecesnya. Nah, iya, nek wong Jawa kan ngeces. Ngeces. Ngeces HP. Jadi melakukan tipuan-tipuan dengan menggunakan sesuatu yang sebenarnya dia itu ingin yang lebih besar. Enek iki ya siki sik gak masalah. Akhirnya para petani walet itu wis enek wis manuk seriti ya sudahlah dibuatkan suatu bagaimana seriti aja bisa masuk, lalu telurnya diijoli, diganteni sehingga ketika dia besar lama kelamaan akan terjadi seleksi alam. Jadi alam itu ada dua, alam taro sama alam nasro. Akan terjadi seleksi alam, lama kelamaan seriti itu karena walaupun sama spesiesnya, tapi ordonya berbeda. Familinya berbeda, spesiesnya bisa sama. Cuma manusia yang spesiesnya itu tidak pernah ganti sejak Nabi Adam sampai sekarang. Nah, digambarkan dalam surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Ini dalam ayat-ayat kauniyah, ya, dalam ayat-ayat yang bersifat metafisik itu digambarkan bahwa segala sesuatu itu ada babonnya, dan babon itu nanti akan berpecah-pecah menjadi banyak, dan perpecahan itu nanti akan diadakan sebuah rekayasa. Manusia selalu merekayasa bagaimana alam ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan dalam hatinya. Zaman dulu ya ketika ada gelombang cinta, wah ya, dah sapi sitok dijolni lompong. Ini zaman dulu. Sapi ini tiba lah kayak anak bojone dimasak. Jadi makan lompong rasa sapi yaitu. Nah, orang-orang ahli biologi yang hidup dalam dunia penelitian, dia tidak lagi menanam benih, menanam biji, tapi mengambil salah satu bagian daripada misalnya daunnya atau apanya itu diambil untuk diadakan rekayasa genetika. Usah jane wis enek kendise gitu. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun wa khalaqna lahum mithlihi ma yarkabun. Ayat ini dikaitkan dengan bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa menggambarkan ya, zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada orang 80, lalu memasukkan setiap spesies makhluk hidup yang di daratan, semuanya dimasukkan ke dalam kapal atau dalam bahito, dalam perahu itu. Salah satunya ada kisah ancu itu. Jadi istilah ancu itu kan anjing dan kucing. Itu saya tanya, kok ancu ya Mbak? Anjing ke anjing karo kucing, asu karo kucing. Ini rahasia ya, jangan diomongkan orang-orang. Tom and Jerry. Ya, bukan Tom and Jerry. Ya memang Tom Jerry kan tikus sama kucing. Itu tuh anjing dan kucing akhirnya mereka diberi sebuah hal yang tidak baik karena mengungkap rahasia. Lalu kucing itu sampai sekarang dia kalau pacaran kan didengar oleh orang banyak. Belum ngapa-ngapain sudah sini yo gitu. Terus jawab tak mau. Boy kucing ngomong mau gitu. Akhirnya kucingnya sing wedok mau urung siap ngomong ngawur. Malam hari coba kalau kita dengar kucing pacaran kan begitu. Sini ngoro. Gak gelem, kongkon gelem akhirnya ngawur ini urung siap kok. Itu guyon. Ini azab sebenarnya. Anjing pun juga begitu karena dia melarang ketika akan melakukan gejala-gejala reproduksi juga terjadi lama. Saya ngantek dipikul barang ora ucul. Nah, maka dari itu sangat asik ya apabila kita itu memperhatikan bagaimana terjadinya burung seriti, bagaimana jadinya kepakan sayap.
Lalu yang ketiga, bahwa yang disebut sebagai kelayang ini adalah burung atau sesuatu yang berada di angkasa yang tidak bergerak. Jadi kalau misalnya burung itu ya golongannya alap-alap, garuda, terus apa lagi, elang. Ini kan dia mengepakkan sayap tidak pernah bergerak. Seriti pun juga begitu. Seriti juga begitu. Kalau mengepakkan sayap dia tidak akan seperti burung yang lain. Kalau burung dara kan yang paling ayu ya. Burung dara paling ayu. Dara manis gitu. Itu kelayang, terus melayang-layang berada di angkasa sana. Nah, kalau ada begitu, kenapa dia berada di angkasa? Karena dia menginginkan sesuatu. Kalau dia elang maka akan mengintip mangsanya. Kalau dia garuda maka dia akan memamerkan kekuatannya. Kalau dia alap-alap, dia pun juga akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, keinginan itu adalah sebuah bentuk kerinduan. Manusia juga begitu. Kalau sudah kelayang yang pengenangan, wah, nggak mau mikir panjang ya. Sampai Mas Gombloh tuh nyanyi, kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Ini saking apa? Saking rindunya, saking kangennya. Maka dari itu, saudara sekalian, melihat dari pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan oleh teman-teman kita berkaitan dengan kelayang yang itu sebenarnya sebuah bentuk bentuk gambaran-gambaran atau majas dari sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Mari kita tempatkan kerinduan itu dengan kerinduan yang sesungguhnya, rindu pengetahuan, rindu berkumpul dengan teman. Dan sebenarnya sekarang kita itu sedang diumbar sama Gusti Allah, dituruti apa yang menjadi keinginannya. Sebelum ada masa Covid, ada masa lockdown, ketika di masa lockdown kemanapun kita bisa pergi, kita mencoba untuk mengadakan lockdown sendiri. Coba kita pengen bakso mongkon orang, Mas tolong belikan bakso, moro. Itu kan orangnya tiduran di kamar tapi bisa dapat bakso, dapat rokok, itu berkirim surat dan lain sebagainya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kalau surat Yasinnya ditafsirkan kayak gitu. Ternyata sekarang muncul tangan berbicara, bibir itu diem aja nggak ngomong. Mas tolong tukane bakso dengan oke, itu para ini pesanannya tinggi. Kita coba untuk melockdown sendiri. Sekarang di lockdown bersama-sama. Kenapa harus susah? Itu kan yang kita kangeni ya. Kita sudah kelayang oleh pengalaman lama itu bagaimana hidup enak, bagaimana hidup di rumah sudah banyak yang melayani. Saya ini dituruti kok pada susah. Ada sing zona merah, zona oranye, zona hijau dan sebagainya. Padahal kita lockdown saja. Dan berkaitan dengan judul yang sudah sampaikan, saya juga terkejut. Saya pernah bertanya dengan Mas Anu, kenapa kok pakai kelayang? Itu adalah gambaran burung seriti. Saya baca dulu. Burung seriti kan sebuah pengkhianatan. Burung seriti itu sebuah pengkhianatan yang tertutup. Siapa yang mengkhianati? Burung walet. Burung seriti itu adalah korban. Nah, tapi kita jangan mencari-cari terus kira-kira itu korbannya Covid ini siapa, sing jadi burung seriti siapa, sing jadi burung walet siapa, jangan. Itu hanya gambaran. Pas betul ini menjelang neo normal kan, menjelang new normal, kehidupan baru ini akan ada. Kita nggak tahu, sebenarnya tidak pernah ada kehidupan baru. Nah, kenapa saya sampaikan tadi bahwa manusia itu bagaimanapun bentuknya akan selalu sama dalam keadaan yang seperti apa. Tetapi kalau yang namanya makhluk yang lain, apakah itu virus, dia bisa menjadi bakteriofag.
sekarang misalnya nularin ini, besok akan jadi itu begitu seterusnya. Kita sudah sering dicoba dengan apa pitik pilek itu apa itu, flu burung, terus dengan berbagai macam, wah itu ternyata ada sesuatu. Namun kita jangan sampai ya mencari hal yang terburuk yang kita lakukan ini untuk dipaskan pada orang lain. Kalau hal itu buruk maka berarti kita yang salah. Kalau hal itu baik berarti kita dibantu oleh orang lain. Nah, itu intinya seperti itu sebenarnya. Kelayang kangen. Nah, karena dengan kangen itu kita tidak akan mengatakan dia itu begini. Semuanya akan bersatu dengan diri kita. Walaupun dulu kita membenci, tapi kalau sudah kangen kan sudah tidak ada lagi benci itu. Tapi kata Diana Nasution ada lagu benci tapi rindu. Wis bolak-balik nang rono. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Dengan kelayang itu kita hati-hati dengan burung walet yang kadang-kadang menipu Sriti. Kita hati-hati dengan burung Raja Wali yang jarang sekali muncul, tapi sebenarnya dia berbahaya. Dan kalau dia muncul akan menampakkan saya adalah burung yang paling kuat. Dan kalau itu burung elang, maka waspadalah. Dengan ayam yang kita miliki mungkin dia akan menjadi mangsa kita. Dan apabila kita melihat burung alam-alam, maka katakanlah pada burung-burung yang lebih kecil bentuknya, jangan-jangan dia akan dimangsa oleh dia. Kita harus berhati-hati, tetapi tidak boleh terlalu percaya diri karena kita tergantung oleh orang lain. Kita harus selalu ingat pada yang dengan bentuk yang bagaimanapun, termasuk ketika kita menginginkan sesuatu dengan usaha untuk ngayang, menyamakan kepala kita dengan kaki kita, merendahkan diri kita di antara yang lainnya. Bila engkau benci, jangan kau katakan benci. Bila kau rindu, jangan kau katakan rindu. Tapi katakanlah, aku sayang kepadamu. Mungkin ini ya untuk motif bareng-bareng kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Wakil, silahkan dipetik sendiri apa yang disampaikan Bagus sesuai dengan masih lockdown. Karena ini ada momentum restart kita, mungkin ada sesuatu lain-lain yang perlu juga di restart, nanti bisa dibahas, diobrolkan secara bebas setelah resmi ini. Cara ini gampang, warung ditutup tapi jero niku jek enggak ngobrol yang jero gitu. Sungkan tonggo-tonggo kayak taki jam 9 jam 10 itu ya Satpol PP kan ditutup warungnya, tapi yang jero lho ngurumpi ngopi dhewe ya. Mungkin kita tutup ben gampang nek pengin sing besok iku kerja monggo mulai gak apa-apa. Gue nyampe ini salam cinta ke anak bojone ngomah sing duwe bojo ya karo bapak ibu makhluk kiam ya. Terus setelah makhluk kiam mungkin ada sesuatu yang bisa kita bahas tentang deder gimana baiknya, mumpung yang gini ono Mas Beni terus Pak Bus yang bisa menemani. Kemarin Mas Adi juga ada gambaran-gambaran bejane cara enak kayak gini ya apa. Nanti silahkan nanti dibahas. Mari acara. Mas tenan ya. Ojo mulai sik ngono. Bojomu enteni rumah. Enggak apa. Ya. Halo yang dipun pimpin sinten iki? Ingkang nyemanggaken ikhlasne atine pimpin kanca-kanca. Monggo kalau semenggaken. So. Mas Batistuta di kancane sampean sing ngerti sampean sendiri
mimpin Mahalul Qiyam. Mas Adan sampean balik Mas Adan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش ضرابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بحلق رب بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا كاثرا حامدا كأنه البدر في تمام حمده محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah marhaban marhaban
يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Sebelum Pak Bus memimpin doa, saya minta kita mencoba kirim Al-Fatihah 2 kali. Yang pertama, marilah kita tujukan pada orang yang mungkin sangat menyakiti kita. Kita hadiah Fatihah pada orang-orang yang mungkin membuat hidup Anda menderita.
yang menyakiti Anda lahir sampai batin, kita coba kirim Al-Fatihah dengan energi positif, dengan energi kebaikan. Kita doakan semoga Allah selalu menuntut dan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dengan pada karena butuh Mas berapa kali? 11 kali. Setelah itu 11 kali ya. Kita bayangkan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti Anda. Kita mencoba memberikan maaf. Kita mencoba merestart bahwa ini adalah wujud cinta Allah pada kita semuanya. Kita coba di Al-Fatihah. Silahkan Anda bayangkan orangnya. Silahkan Anda temukan bayangan sampai sekuat-kuatnya. Kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk orang yang sangat kita cintai, kita temukan, kita bayangkan, kita kirimkan Al-Fatihah. Kita mendoakan agar cinta ini semakin lekat, semakin bermakna dan semakin barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hapus dulu. Untuk Mas Gatot sekalian. Kesembuhan Mas Gatot. Oh, iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama Allahumma ighfir lil muslimin muslimatina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma nas'aluka bi
rahmatil fatihah wa bisyiril fatihah wa bi syafaatil fatihah barakatil fatihah Allahumma ij'alna suratal fatihah syifaan liman qara'a al-fatihah wa inna al-fasimin wa al-barakatin wa al-rahmatin Allahumma rabbana dalamna anfusana wa rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pengumuman ingkang ngersakne infak menika teng kumplung pundi? Endi? Sawa niki. Teng kumplung napa pintu keluar niki nggih. Monggo. Ngapunten niki